bahwa seluruh nabi itu guru. Seluruh nabi itu adalah guru. Maka orang yang berilmu, guru, itu disebut warasatul anbiya. Orang yang mewarisi keguruannya para Nabi Adam guru. Nabi Adam guru. Nabi Idris guru. Nabi Nuh guru. Sampai Nabi Muhammad. Ada suatu penelitian. Ada penelitian. Kalau kami di bimbingan konseling itu ada di kelas saya dulu meneliti tentang dia harus membuktikan teori karir bahwa seseorang itu kalau kakeknya pedagang, dia akan jadi pedagang yang sukses. Kalau kakeknya guru, dia akan menjadi guru yang sukses. Itu teori karir. Ada itu pembuktian. Bahkan itu dilihat dari gennya. Bukan apigen ya. Gen kromosom, bukan apigen. Pi gen. Gitu. Gennya dilihat, itu kromosomnya dilihat. Maka itu dibuktikan teori itu kalau di dalam Islam ada nasab. Umi tahu nasab? Jalur keturunan. Dan ada hasab, pakai H. Nasab ada hasab. Kalau nasab itu jalur silsilah. Kalau hasab silsilah dalam bentuk profesi tadi. Kalau kakek kita guru, kita jadi guru, kita sukses. Kalau kakek kita pedagang, kita jadi pedagang, kita sukses. Nah, sekarang Umi tahu kalau kan kakek nenek Umi jadi apa? Ada yang jadi guru? Ada? Ada yang enggak? Angkat tangan nih, yang kakek neneknya enggak jadi guru. Oh, tidak. Emilina enggak? Oh, nenek guru. Saya turunkan. Nabi Adam tuh nenek moyang kita. Hah? Nabi Adam nenek moyang kita. Itulah masalahnya dari kecil lagunya salah. Nenek moyangku. Seharusnya kan nenek moyangku adalah guru. Kan kayak gitu. Itu laut mandi di kolam renang, kita takut tenggelam. Aku nenek moyangnya pelaut. Kalau memang nenek moyang kita pelaut, oh kita pintar cari ikan, kita tidak takut sama air kayak gitu kan. Dan insya Allah kita tidak akan mabuk lah, mabuk laut. Ikut naik perahu dikit, naik kapal dikit, ini mulai mabuk laut. Intermezzo aja ini ya. Apa nenek moyang kita nih? Tidak salah kita jadi guru kayak gitu kan. Betul. Melalui lisan Allah, Allah menyebutkan wa'allama Adamal asma'akul. Allah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama seluruh nama yang ada di muka bumi ketika dia diturunkan, diusir dari surga. Nabi Adam tuh kayak ibunda Hawa tuh udah enaknya nih. Dalam keadaan enak-enak kayak gitu tuh kan. Enak. Itu kalau hidup mapan kayak gitu jatuh miskin, bangkrut kayak itu bankrupt enak. Enaklah kita miskin jadi orang kaya. Amin. Ayo kita nih. Ayolah, apa udah miskin. Karena miskin itu lebih dekat dengan kekufuran, ya kan? Naudzubillah. Kembali kepada nenek moyang Nabi Adam. Wa ambihum, perintah Allah kepada Nabi Adam itu coba ceritakan kepada malaikat yang dia ngomong tadi bahwa dia lebih tahu kondisi itu kan. Maka Allah ngomong ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah kepada malaikat kan. Aku kata Allah lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Maka akhirnya Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah wa ambihum. Untuk apa? Untuk menjelaskan, mendetailkan, merinci, menceritakan kepada para malaikat tuh yang para malaikat tidak tahu nama-nama itu. Coba dan sampaikan ke malaikat tuh. Nah kan tidak tahu, nah kayak gitu tuh.
Jadi tahu lantaran Adam. Siapa nenek moyang kita? Apa profesinya? Masih tidak mau jadi guru? Surat nenek moyang gitu. Nah, ini menjadi suatu hal bagi saya untuk kita semua, bahwa di dalam Islam seluruh para nabi itu menjadi guru. Walaupun profesinya berbeda. Hari ini guru itu sudah menjadi profesi dan ada undang-undangnya. Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 itu menyebutkan tentang keprofesian seorang guru. Undang guru dan dosen itu profesi sudah. Kalau dulu bukan profesi. Contoh, Nabi Idris itu apa kerjaannya nih? Nabi Idris apa pekerjaannya? Tukang jahit. Ada yang neneknya moyangnya tadi tukang jahit. Iya bagus. Kalau orang-orang tuanya tukang jahit, anaknya tukang jahit. Siapa yang kininya tukang jahit? Orang-orang tuanya, neneknya, orang tuanya tukang jahit. Ada? Ya di sekolah ada. Yang di Curupo yang Umi kenal ada? Penjahit siapa nih? Wah, jelas tuh, ya mau enggak sampai kini jahit ya kan. Yang terkenal tuh penjahit Agam. Orang tuanya memang menjahit. Jadi kalau saya jahit ke sana, yo Pak Asta, ayah Pak Asta dulu tuh menjahit siapa? Orang tua kita jahit dengan bapaknya, kita jahit dengan anak. Itu menunjukkan bahwa hasab itu tadi akan mengalir. Maka profesi kita guru, kita akan tularkan kebaikan-kebaikan. Maka dalilnya man dalla 'alal khair falahu ajrun kafaili. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka bagi dia adalah pahala seperti orang yang melakukannya. Nyanda nih, kalau milenial aku, anak-anak minta kemana separuh, luar negeri rasanya lada tehitung, ya kan? Yang di dalam negeri lada tehitung, nggak jadi mak orang juga ada, bapak orang juga ada, nggak jadi mak sama bapak, ya kan memang akan ngajarin anak-anaknya terus, kan? Mengalir kebaikan. Man dalla 'alal khair falahu ajrun kafa'ilihi. Mimi yang dirahmati Allah, Abirul, nanti saya diingatkan. Saya ini sebenarnya udah kalah ngisi itu tamu-tamu, tapi kalau lah ngomong tamu gue payah sebenarnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Tetanggonyo Al-Mulk tadi baik. Al-Mulk itu Tabarak itu juz 2, Al-Mujadilah juz tetanggo, dan posisinya sama Ca Al-Mulk awal juz, Al-Mujadilah itu juga awal juz. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, saya potongkan aja ayatnya, ambil tengahnya, karena kalau tidak tengah ayat 11 itu mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu wa idza qila sulukan suluk. Intinya adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat nih orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sedangkan Umi punya kontribusi untuk membantu orang itu menjadi berilmu. Anak-anak didik kita, peserta didik kita menjadi berilmu. Tentunya derajatnya beda ya kan. Walaupun di dalam hadis Rasulullah menyebutkannya derajatnya sama saja, levelnya sama. Guru sama murid itu levelnya sama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kan levelnya sama ini. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, sama levelnya, baik belajar maupun mengajarkan.
Pertanyaannya, apakah kita jadi guru kita berhenti belajar? Utlubul ilma minal mahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai tidak pagar alam. Yang lahat kubur. Gak ada hentinya long life education. Sepanjang hayat. Selagi hayat di kandung badan, kita akan selalu belajar. Walaupun kita sudah jadi guru, nah gurunya apa dicari? Tidak apa-apa, suara saya kuat. Tidak apa-apa ini. Jadi, ya memang guru juga suaranya harus kuat nih. Jadi kalau dulu Imam Ahmad bin Hambal itu memang kalau masjid kayak masjid Andalus itu memang disetting masjid segede gitu, suara itu menjadi lantang dan jelas. Jadi umi-umi yang suaranya agak unyu-unyu, ya kan, tolong dilatih vokalnya. Kan memang guru tuh harus jelas, artikulasi A, I, U, E, O, ngaji harus jelas. Kalau guru pelan-pelan, halus-halus, nggak mau kayak gitu. Memang itu modal. Kita itu memang modalnya adalah bersuara, karena itu alat komunikasi. Kembali pada dalil yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan kontribusi pahala dari apa yang kita ajar, dan itu menjadi amal jariah yang tiada henti. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salah. Putus amalnya kalau anak Adam itulah meninggal dunia, kecuali apa jami satu? Terus pokoknya kayak gitulah ya. Oh iya. Ya. Yang pertama sedekah jariah. Nah, ya, sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bihi. Baru yang terakhir, waladun salih yad'ulah. Ya. Kita ambil yang poin kedua, bahwa menunjukkan kontribusi kita sebagai pendidik itu tidak ada hentinya, dia bakal mengalir kebaikan bagi kita. Kata Rasulullah tadi, mandala alal khair falahu ajrun kafali, akan terus mengalir. Itu yang namanya pahala jariah. Tahu artinya jariah? Apa roh jariah? Jariah itu mengalir. Jaro yajri itu artinya sebenarnya lari. Tapi suatu hal yang mengalir terus. Nih, wahai masya Allah nih, ngalir terus nih. Maka suatu hal nanti gak kita nyana-nyana, kita sangka-sangka di suatu walau dari mana tuh? Ada saja. Anak-anak kita dulu. Umi yang ngajarkan abatasa, Umi yang ngajarkan ikra, Umi yang ngajarkan anak itu bisa baca Al-Quran, Umi yang mengajarkan surat-surat pendek. Anak-anak itu sekarang diantaranya sudah 30 juz. Anak-anak itu sudah mungkin 30 juz. Kita juz 30. Yalah, ya kan gak apa-apa. Tapi tambah lagi. Karena juga target untuk RA nggak sampai jauh-jauh kan. Maka suatu hal yang perlu menjadi apa istilahnya, investasi bagi kita, saham bagi kita dalam kehidupan, tidak perlu menjadi kekhawatiran bagi kita, karena itu akan menjadi kenangan yang indah yang Umi lihat besok dari CCTV yang tidak perlu dicas tadi, bahwa Umi sedang ngajar anak itu apa. Umi sedang ngajarin anak itu ikra. Umi sedang menuntun anak itu sedang belajar yasaro. Yang laki. Ya. Saya sudah berusaha Umi Rizal saat saya telepon Ustaz Fuad. Dia tahu kenapa? Sejauh biasa.
minta tolong Satwa, saya hari Sabtu mau ngisi untuk Umi RA. Jika ada video antum kirimkanlah untuk nasihat Umi RA. Ya insya Allah. Insya Allah dia ngisi pelatihannya saja jam 9 malam itu belum pulang. Ya, saya maklum aja sudah sampai hari ini belum juga dia kirim. Ya bersahaja ya, satu akun sangat bersahaja. Itu yang nggak bikin basah, yang bikin basah. Oke, sekarang kita lihat bahwa tugas seorang guru nih diilustrasikan. Kita sebagai guru yang kita akan lihat bahwa itu nanti suatu hal yang menjadi saham kita di alam akhirat. Keguruan kita menurut Imam Al-Ghazali, dan saya ada membaca literasi yang lain bahwa kita itu digambarkan seperti petani ya. Seperti petani ya, tahu petani kan, ada menanam, ada merawat tanaman, hama-hamanya dibersihkan, perlu diracun ya diracun, perlu dipupuk ya dipupuk. Maka kata Imam Al-Ghazali, fungsi atau peran kita sebagai guru itu yang pertama adalah menyempurnakan. Nih, anak-anak kita tuh nggak sempurna. Kita juga bukan orang yang sempurna. Bukan orang yang sempurna. Kenapa saya menyinggung kesempurnaan? Jadi kemarin tuh ada apa, Mirza, kayak kasus yang disampaikan Ustaz Fuad, bahwa ketika anak itu belum selesai dari satu surat, maka dilanjutkan ke surat lain. Nah, ini menurut Ustaz Fuad salah. Dilanjutkan saja. Jadi tidak usah berdasarkan hasil evaluasi atau tes. Jika tidak dilanjutkan kaji, tidak nambah-nambah. Stop di situ betul bertindak, atau Ustaz Fuad lanjutkan aja. Ya kalau dia belajar dari surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas berhenti di 3 surat itu, nggak dilanjutkan ke Al-Ahad. Toh 3 surat itu aja yang didapat. Tapi kalau dilanjutkan ke Al-Ahad, maka dia akan dapat yang lain kayak gitu. Kalau berhenti kan aja di situ itu aja yang diulang-ulang. Ya, nggak nambah-nambah dia. Nggak nambah-nambah. Maka kita menyempurnakan. Maka metode apa sebenarnya? Kesimpulan saya untuk sementara ini bahwa memang sesabarnya Umi RA untuk metode Yasarab, Umi akan berhasil. Setidak sabarnya guru Yasarab di SD, SMP, SMK, IT, maka dia akan tidak berhasil Umi di RA. Umi talaki benar, talaki, suapin benar, disempurnakan benar, diulangin lagi terus kayak gitu. Karena fungsi kita menyempurnakan. Anak itu disempurnakan. Maka kalau kayak petani tadi, ya memang apa istilahnya, sawahnya benar-benar dia rawat kayak gitu. Dia rawat benar. Ya, tentunya banyak cara lah ya petani yang lebih baik. Cara merawat sawahnya yang ya lebih baik bagaimana. Yang kedua, membersihkan. Nah, ini kita lihat. Membersihkan ini anak-anak kita itu onak, duri dan sebagainya memang harus dibersihkan dengan baik dan benar, dengan cara yang sesuai dengan apa istilahnya tugas perkembangannya anak-anak. Yang ketiga, menyucikan hati. Nah, saya melihat bahwa pesan dari Imam Ghazali 3 hal ini sebenarnya ada pesan yang apa istilahnya, yang sangat mengena kepada guru itu. Kalau tadi Umi Lina menyampaikan ya, guru itu sebenarnya masalah ruhnya saja. Jadi casnya itu Umi ruhnya saja. Kalau diilustrasikan sebagai iman, al-imanu yazid wa yanqus, yazid bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik dan turun. Tidak ada iman yang tetap, itu tidak ada. Kalau saat ini, hari ini Umi imannya 8,
Dengan Umi bersabar di majelis hari ini ya akan nambah. Kalau Umi gerutuk ya akan turun. Tidak ada tetap di 8 itu, tidak ada. Ya akan naik dan turun. Maka dicas atau tidak cas tergantung keimanannya. Maka saya mengajak pada diri sendiri dan kita semua, ya keimanan dijaga aja. Oh memang ada kalanya kita bermaksiat, kita apa istilahnya mengotori hati kita, ya akan turun, akan turun. Jadi indikatornya mudah memilih. Kalau ada kedisiplinan umi-umi ini yang down, turun, itu berkorelasi dengan imannya sedang turun. Betul. Kenapa bahasa imannya turun? Karena Allah ngomong, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah berkhianat kepada Allah, janganlah berkhianat kepada Rasul, janganlah berkhianat kepada amanah kalian, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu berkhianat. Kan orang beriman itu yang disentuh itu. Ya jadi kalau kita sedang down terhadap amanah, sebenarnya mau cara apapun ngecasnya ya karena memang imannya sedang turun. La yazni zani hina yazni fallahu mu'min. Tidak ada ceritanya orang berzina itu dalam keadaan beriman. Kenapa nyo berzina? Oh aduh ngomong ngaku yo pacak kau status menkon tak di mana ya omongan saya. Apa nyo pacak padahal kamu alim nyosolina ngapain selingkuh? Kalau kita yang punya statement kayak gitu tuh sok tahu gitu kan. Kalau kita jadi sotoy kayak gitu. Kita sok tahu kayak gitu. Ya orang namanya naik turun ya kan. Ya kapan dia bermaksiat dia sedang turun aja kayak gitu. Ada seorang sahabat Rasulullah itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bunuhlah, rajamlah. Kejar Rasulullah, boleh, suruh balik ya Rasul. Besok datang lagi, ya Rasul, rajamlah dulu Rasul, rajam, bunuhlah. Nah, boleh. Tapi Rasulullah cari informasi. Kenapa? Tidak stres ya? Tidak stres, tidak tenggen. Ini Rizal tahu tenggen. Nomor tuh. Tidak ada gangguan dari secara kejiwaannya, tidak ada, itu marah. Besok datang lagi, ya Rasul rajam. Ya dia ada benar. Kenapa? Ya berzina. Sedangkan dia sudah berkeluar, zina muhson. Ya, zina bagi orang yang sudah punya pasangan atau yang pernah punya pasangan, tetap aja tidak boleh zina. Ya, hukumannya dirajam. Setelah dia dirajam, dia mati. Apa kata Rasulullah? Jika pahala taubatnya Malik bin Ma'is dibagikan kepada kalian semua, maka masih kurang. Masih kurang. What the meaning of the kurang? Masih sisa, masih berlebih. Kira-kira kalau taubat berlebih itu surga apa neraka? Nih, surga apa neraka kalau taubatnya lebih? Ada yakin nah. Maya kalau ada yakin. Surga apa neraka Mi? Surga Mi. Orang taubatnya berlebih kok. Ini yang nggak pakai cas ya? Ya pakai cas mati. Karena memang tes 1, 2, 3. Ya ini bisa juga. Matikan itu. Oke. Jadi tobat yang sisa itu menunjukkan bahwa kebaikan bagi dia walaupun dia melakukan perbuatan zina kan yang hina sekali, yang dosa besar sekali. Tapi dia melakukan sesuatu hal ketentuan di dalam Islam
bahwa tidak mau dia berkhianat kepada Allah, dia tidak mau berkhianat kepada Rasul, dia datang kepada Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa dia hina, dia harus dihukum, dia harus mendapatkan kompensasi atau dia harus menanggung resiko, ada konsekuensinya dia. Konsekuensi itu ini tidak berada di hadapan yayasan, tidak berada di hadapan Umi Lina sebagai direktur. Konsekuensi resiko itu semua kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Saya sama Abi Herul sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, kami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anak kami. Umi juga kayak gitu. Di rumah semua akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kewajiban Umi sebagai istri di rumah. Bagaimana tanggung jawab kita semua di hadapan Allah terhadap orang tua kita masing-masing. Kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, hari ini untuk DRARR semua kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik yang sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Yang sertifikasi plus, ya toh? Yang sertifikasi plus kan tanggung jawabnya Melina? Ya, duitnya plus masalah. Alhamdulillah, memang harus disyukuri, ya kan? Alhamdulillah harus disyukuri. Kita cukup dengan rasa syukur aja, insya Allah Umi tidak akan melanggar. Umi akan lempeng aja jalannya menjalankan amanah. Kenapa? Syukur. Memang kadang apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Kita tuh sering merisaukan apa yang kepada yang ada, Bang. Syukuri aja itu. Kenapa kita merisaukan? Itulah yang membuat kita terkadang menjadi ya baterainya perlu dicas. Ya, kalau kita dengan rasa syukur saja, ya semangat saja. Rasul kata Ibunda Aisyah, apa sih sholat malam kau kalau diampuni dosa kau, mata bengkak, kaki bengkak, masih juga nak sholat malam sampai jatuh tak pula untuk libur pula sekali bengkak baca kita ya. Tapi kan enggak. Apa kata Rasul? Apa aku enggak boleh jadi hamba Allah yang cukup nih? Apa salahnya ya? Chargernya adalah ingin menjadi hamba Allah. Bersyukur banyak sekali kita di Yayasan Al-Iswa ini. Alhamdulillah, kalau saya senang ngumpul sama Berut, ngumpul sama Pak Disantoso, ngumpul sama Pak Kas, ustaz-ustaz yang lain di Yayasan. Paling tidak rapat berhenti sholat, hanya sholat ya kan. Tidak seluruh kawan yang cek tuh ya sholat dulu kita. Tuh, kita akhiri karena sudah masuk waktu sholat. Tidak ada itu. Kami di IN lanjut baik. Itu di seberang sana. Tak maksud saya kita bersyukur kayak karena ini apa istilahnya? Secara materi mungkin ya biasa-biasa saja, tetapi secara satu hal yang membawa kenangan yang indah nanti di alam akhirat karena berkumpul sama orang-orang yang maka kita berkumpul sama-sama ini Milena ya fungsinya diantaranya itu saling mengingatkan. Oh ini amanah kayak gitu. Nah, ini ada Umi Nursani, rasanya yang paling besarnya ada Umi Nursani. Ada yang sebenarnya. Miso. Mana miso? Oh miso berapa? Oh, semoga diberi kemudahan lah urusannya. Ya miso. Ya kan ada orang-orang tua kayak gitu yang apa soalnya makan garamnya udah garam. Ya maksudnya ada suatu hal yang harus menjadi panutan, suatu hal yang apa istilahnya banyak yang muda-muda ya kan. Sekolah kita tuh berapa tahun? Seumuran umur saya lah ya.
waktu yang lalu. Sekian tahun yang lalu. Ya, sekian tahun yang lalu ya sama lah dengan umur saya. Seumuran saya. Itu menunjukkan bahwa kenangan, tanggung jawab, amanah itu akan dinilai pertanggungjawaban. Oh, nggak usah mikir ke sana abot, ngeri kita takut. Kalau kita bersyukur lebih happy. Bersyukur aja, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pernah ngomong dengan ada pemerhati pendidikan lah di Rejang Lebong, ngobrol sama saya. Ustaz, bisa nggak gini. Kalau ini gini. Oh, banyak dia mengilustrasikan. Saya tidak bisa menceritakan gini-gininya. Nyai. Oh, nggak bisa Pak, saya. Karena itu dia sudah punya apa istilahnya jalur masing-masing. Kan nggak bisa saling mensubsidi. Kalau dia ada jalurnya, ya bisa lah. RA, SD, DPA, kan kayak gitu tuh. Bisa. Kenapa dia menyampaikan itu? Karena dia melihat dari satu sisi, yaitu tadi ada kondisi yang gap sangat jauh, jomplang sekali gitu. Apa ya istilahnya baina sama wasumur, ya, antara langit dan sumur. Karena orang dalam kalau baina sama bawah harus digali lagi, artinya harus digali. Jadi baina sama wasumur, antara langit dan sumurnya tesis pula gitu. Dalam, saking jauhnya. Nah, dia bicara kayak gitu tuh hanya pemerhati dan bagaimana solusi sampai seperti itu. Kesimpulan terakhirnya dari dia ke saya. Nah, kalau Ustaz, guru-guru Ustaz, alhamdulillah lama modal di era itu Ustaz. Mukulnya ke saya, nanyanya ke saya, tapi ngemplangnya tuh, tahu di ngemplang. Ngeplaknya tuh, kalau Ustaz ya lah. Kayak gitu. Benar, ya diskusi tapi yang ke kita ngemplang, mungkin dia nggak bermaksud ngemplang saya aja, saya bawa saya di kemplang saat ini loh, guru-guru itu sudah makmur kok kalau nggak jalankan amanahnya biar ngemplangi kayak gitu. Bagaimana akan dengan apa lagi? Kalau memang kita beli kemplang kasih nih. Kan ingat kita makan kemplang kecil kan ini. Ingat kita makan gula palu waktu kecil. Carilah sampai ketemu gini gula palu di mana. Nah, kalau ada yang dapet kasih tahu saya. Lagi jemurnya di lotek, dia kayak panis. Tokek karte, jemur, woi. Sekali lagi kenangan yang indah harus diingat bahwa kenangan itu bakal kita bawa sampai ke alam akhir. Itu yang penting. Jadi amanah itu amanah sesuatu hal di muka bumi, tetapi kita akan tuai keindahannya di kemudian. Siap nih? Sama-sama, insya Allah. Jadi enggak melihat apa, pokoknya semua kita masing-masing deh. Semua kita kulukum, bahasa Rasulullah kulukum, setiap kalian. Jadi setiap kalian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kalau kalian tuh lahir ke muka bumi ini bawa apa-apa, enggak ada apa-apanya, cuma dibekalin ya ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Yuk kita pakai pendengaran, penglihatan, hati kita ini. Jangan kita tengok kawan kita sibuk, kita cecak tidak tahu, kawan kita tidak bisa kayak gitu. Anak-anak kita terbengkalai kita, kan kita tidak pakai itu. Kalau hanya berdasarkan hanya itu saja, keterpanggilan itu tidak pas, ya. Tidak cocok. Kenapa? Kita akan membuat itu menjadi suatu hal yang indah, amanah itu dijalankan di kemudian hari. Apalagi kalau RARR di Rejang Lebong ini orang tua itu mempercayakan kepada kita. Itu kan amanah. Jadi kalau amanah itu kita jalankan, besok pertanggung jawabannya ringan saja. Amanahnya mudah saja gitu. Pertanggung jawaban enak gitu. Pada besok mungkin itu yang dapat saya sampaikan di Mina. Sekali lagi rumahnya kita jaga,
penambahan baterai tadi, ya ibadah-ibadah hariannya dijaga gitu. Dijaga, Umi hafalannya udah banyak, juz 30 udah selesai, ya kan? Apa istilahnya, juz 29 dah pada masuk, juz 9 ada yang udah selesai. Bangun lama, bacalah, terus banyak-banyak yang dibaca. Cukup Al-Muzammil ke Al-Mudaththir aja. Ya kan, bangun malam kan ya ayu Al-Mudaththir, ya ayu Al-Muzammil. Ya bacalah 2 surat itu aja lah, terasa tuh, ya kan? Jangan kita jadi guru ya nggak ini apa istilahnya, hatinya nggak cair, hatinya nggak. Oke, baik, terakhir saya sampaikan nasihat siapa? Seorang guru besar di kalangan para sahabat itu ada namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasul, anak mamangnya Rasul, ya kan? Dia adalah sahabat Rasul yang paling muda di antaranya, tapi menjadi ulama. Apa kata Imam siapa? Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia namanya Abdullah bin Abbas. Utiku qalban. Ini yang perlu. Dia menjadi seorang ulama besar, jadi rujukan apa alim, ilmu banyak. Pertama dia katakan utiku qalban. Aku diberi hati yang hidup. Hati yang hidup lah pokoknya kayak gitu. Walisanan sa'ula, tetapi nantilah yang sa'ula bagi kita yang qalban hajani. Hati kita ini harus selalu dijaga untuk tetap hidup. Mungkin itu demikian, dan saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.